Baik, langsung saja. Adapun anggota kelompok 5, yang pertama itu Aulia Safadini, yang kedua Melia Rantika, 3 Kanita Fadila Iskandar, yang keempat saya sendiri Raden Ayu Dona Francisca. Baiklah, langsung saja kepada pemateri pertama, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Baiklah, untuk materi pertama itu akan saya sampaikan. Ini merupakan kebijakan moneter periode sebelum krisis 1997, di mana ini yang pertama itu ada periode 1945 sampai 1952. Pada awal kemerdekaan pemerintah Indonesia itu pertama kalinya memutuskan untuk mendirikan bank sirkulasi berbasis bank kepemilikan negara. Lalu bank pemerintah ini juga mendirikan beberapa bank swasta yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menukar mata uang Hindia Belanda dan Jepang dengan mata uang Republik Indonesia atau yang pada saat itu disebut dengan ORI. Nah, penggunaan ORI ini itu hanya mencapai 3 tahun 5 bulan sebelum akhirnya ditarik dari peredaran dan diganti dengan uang Bank de Javase. Bank de Javase ini akhirnya diakui sebagai bank pusat penyerahan kedaulatan Indonesia kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat. Beberapa saat setelah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukanlah nasionalisasi de Javase Bank melalui Undang-Undang Nasional de Javase Bank pada 6 Desember 1951. Lalu, saya akan menjelaskan tentang periode 1953 sampai 1967. Nah, ini perkembangan selanjutnya itu pemerintah mengeluarkan UU Nomor 11 Tahun 1953 tentang pokok Bank Indonesia sebagai pengganti Bank Javase ini pada tahun 1922. Nah, dengan adanya undang-undang ini, Dewan Moneter itu dibentuk dan Menteri Keuangan itu bertindak sebagai ketua. Menteri Perekonomian dan Gubernur Bank Indonesia itu bertindak sebagai anggota. Nah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1905 tentang Pokok Perbankan Indonesia, maka Bank Indonesia itu menghadapi tuntutan yang sangat besar untuk berpartisipasi aktif dalam pengorganisasian dan pengembangan ekonomi nasional yang pada saat itu mengalami banyak masalah, sehingga berfokus pada peran yang diinginkan sangat berkaitan dengan fungsi Bank Indonesia, bertindak sebagai bank sirkulasi yang sepertinya sudah dijelaskan tadi. Lalu bagi tantangan terbesar di saat ini ialah konsolidasi beberapa mata uang pada saat telah banyak beredar dan beragam di berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu, Bank Indonesia ini harus mengeluarkan mata uang baru. Rupiah itu menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah di semua wilayah negara Indonesia mengganti mata uang sebelumnya di setiap wilayah. Eh, Nah, pada dasarnya Bank Indonesia itu memiliki dua peran. Yang pertama, bentuk pembiayaan bank terhadap defisit anggaran relatif besar dan tidak terkendali karena kepentingan politik pada saat itu. Nah, perlu dicatat bahwa defisit anggaran negara itu dibiayai dengan mencetak uang. Kedua, bentuk pembiayaan langsung dari Bank Indonesia dalam sejumlah kegiatan ekonomi. Nah, dengan adanya kedua kondisi ini, sebenarnya Bank Indonesia itu menerapkan kebijakan moneter yang ekspansif terutama karena membiayai defisit anggaran pemerintah. Namun dari sektor perbankan, dampak pendekatan uang telah dibatasi oleh penetapan reserve requirement, yaitu rasio minimum terhadap total kewajiban lancar yang wajib dipelihara oleh bank-bank sebesar 30% pada tahun 1957. Lalu masuk kepada periode 1968 sampai 1997. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang periode stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi 1968 sampai 1972. Pada saat ini, pengalaman dari awal kemerdekaan hingga pertengahan tahun 1960-an itu memberikan pelajaran penting prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal. Pertama, kebijakan fiskal harus mampu mengorientasikan defisit anggaran dalam batas wajar. Nah, untuk biaya anggaran itu harus dipilih secara ketat dan diurutkan berdasarkan jenis pengeluaran yang dapat merangsang kegiatan ekonomi real. Dan oleh karena itu, pengeluaran yang kurang strategis dan berlebihan itu harus dihindari. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aul untuk penjelasan materinya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai periode stabilisasi dan rehabilitasi serta pertumbuhan ekonomi dengan hasil minyak
tahun 1968 sampai 1982. Nah, peningkatan kegiatan ekonomi nasional ditingkatkan melalui peningkatan produksi minyak, terutama pada awal 1970-an. Penemuan ladang minyak di Indonesia memiliki konsekuensi positif dan negatif. Di sisi lain, produksi minyak memberikan makanan yang cukup untuk pendapatan negara dan dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran keuangan dan pembangunan sehari-hari. Kebijakan fiskal ini memungkinkan peningkatan kegiatan ekonomi real melalui peran aktif dan kontrol pemerintah. Di sisi lain, peningkatan penerimaan devisa dari minyak dan pengeluaran pemerintah meningkatkan jumlah uang beredar. Nah, dalam konteks ini, pada tahun 1974, pemerintah mulai menerapkan kebijakan fiskal selektif. Tujuannya adalah untuk mengatur jumlah uang beredar sehingga inflasi dapat dipertahankan. Kemudian yang ketiga itu periode deregulasi, debirokratisasi, dan liberasi ekonomi tahun 1983 sampai dengan 1997. Nah, resesi global pada awal 1980-an ini mengakibatkan penurunan harga minyak. Hal ini membatasi penerimaan pemerintah untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, jadi oleh karena itu pemerintah ini melakukan serangkaian kebijakan reformasi untuk mengatasi risiko krisis di sektor ekonomi karena yang disebabkan oleh turunnya harga minyak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan, mendorong, dan memperkuat peran swasta dalam segala aspek kehidupan ekonomi untuk membawa perubahan peran pemerintah dalam menopang pembangunan nasional. Nah, maka sejak awal tahun 1980-an, pemerintah mengambil kebijakan regulasi, non-birokrasi, bahkan liberalisasi di berbagai sektor ekonomi, termasuk perbankan dan keuangan, perdagangan, investasi, dan lain-lain. Nah, pada 1 Juni 1983, pemerintah menerbitkan kebijakan pengendalian perbankan yang menandai era liberalisasi sektor perbankan. Nah, khususnya sektor keuangan. Kebijakan ini menyebabkan pesatnya perkembangan sektor perbankan dan keuangan di Indonesia, baik dari sisi volume transaksi keuangan maupun transaksi berbagai produk keuangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Kanita. Kepada Kanita dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya itu ada kebijakan moneter pasca 1997 sampai 1998. Next. Nah, jadi ada kerangka strategis kebijakan moneter. Jadi, tujuan Bank Indonesia itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 adalah mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Nah, kestabilan nilai rupiah ini mempunyai dua dimensi. Yang pertama itu adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, kemudian ada kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Sistem nilai tukar yang mengembang yang saat ini diterapkan, nilai tukar itu ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Itu dikarenakan Bank Indonesia itu tidak melakukan penargetan pada pasar valuta asing, dan tujuan Bank Indonesia itu lebih kepada pencapaian laju inflasi yang rendah sesuai dengan kondisi perekonomian nasional. Kemudian berkaitan dengan hal itu, Bank Indonesia itu mempunyai dua langkah untuk menstabilkan nilai tukar. Yang pertama itu adalah kestabilan nilai tukar diperlukan untuk memberikan kepastian dalam perekonomian. Kemudian yang kedua itu ada nilai tukar rupiah yang mengalami kemerosotan secara drastis akan menyulitkan Bank Indonesia dalam mencapai sasaran inflasi yang diterapkannya. Nah, ini itu maksudnya untuk mencapai sasaran akhir laju inflasi itu, Bank Indonesia itu secara berkala melakukan pemantauan di segala aspek terhadap perkembangan ekonomi, terhadap variabel moneter dan keuangan, itu agar mekanisme tersebut berjalan sesuai dengan jalurnya. Ini Bank Indonesia itu terus melakukan pemantauan pada perkembangan suku bunga dan nilai tukar rupiah, juga pada kondisi kesehatan perbankan dan pasar modal. Sehingga dapat dilihat bahwa adanya kebijakan moneter itu bertujuan untuk menjaga dan memelihara stabilisasi nilai rupiah untuk menggunakan beberapa jalur dan strategi dengan memperhatikan perkembangan sektor lainnya yang baik suku bunga maupun pada nilai tukar.
Next. Selanjutnya itu ada mekanisme transmisi kebijakan moneter. Jadi, mekanisme transmisi kebijakan moneter ini didefinisikan sebagai jalur yang dilalui oleh sebuah kebijakan moneter untuk mempengaruhi kondisi perekonomian, terutama pendapatan nasional dan laju perubahan harga. Nah, pada masa Indonesia sebelum krisis moneter, perubahan suku bunga itu kurang ditanggapi oleh pengeluaran investasi dan tingkat konsumsi yang tinggi, serta ketersediaan dana yang tinggi dari luar negeri. Nah, namun di sisi lain, jalur pinjaman bank pada periode tersebut tuh dirasa kurang sesuai untuk mempengaruhi penyaluran kredit. Dan berlanjut juga dengan jalur nilai tukar yang tidak begitu kuat peranannya. Itu dikarenakan sistem yang dianut oleh Indonesia terlebih dahulu adalah sistem nilai tukar yang mengembang terkendali. Kemudian setelah terjadi krisis di Indonesia, mengalami berbagai perubahan pada sektor ekonomi dan terjadi juga masa peralihan di mana sistem nilai tukar yang semulanya sistem mengambang terkendali itu menjadi sistem mengambang secara fleksibel. Itu mempunyai implikasi terhadap sistem perubahan kebijakan moneter di Indonesia. Sehingga pada kondisi seperti ini, jalur nilai tukar itu akan sangat penting dalam perubahan pengaruh kebijakan moneter Indonesia pada sektor ekonomi real. Kemudian pada jalur ekspektasi yang akan terlihat juga sama-sama akan ada peranan penting untuk mempengaruhi perkembangan inflasi. Nah, jadi secara kesimpulannya, jadi mekanisme transmisi moneter ini tuh mengacu pada proses di mana tingkat kebijakan ditransmisikan melalui ekonomi dan pada akhirnya itu akan mempengaruhi tingkat inflasi. Baik, mungkin itu saja dapat saya jelaskan. Saya kembalikan lagi pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kandita. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Melia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka operasional kebijakan moneter. Nah, penyusunan program moneter merupakan awal dari proses operasional pengendalian moneter. Pada penyusunan program moneter ini, target operasional dilakukan dengan menghitung beberapa perkiraan, di antaranya pertama, kebijakan serta perkembangan sektor-sektor lain, di antaranya seperti fiskal, perdagangan, dan investasi, apakah akan berjalan seperti yang ditetapkan. Kedua, adanya korelasi yang stabil antara uang beredar menggunakan aktivitas ekonomi real. Nah, kondisi ini diperlukan adanya perkembangan kecepatan pendapatan serta permintaan uang. Yang ketiga adalah adanya korelasi yang stabil antara uang primer dengan uang tersebar. Kondisi ini diperlukan adanya perkembangan pengganda uang. Pada dasarnya, program moneter merupakan perencanaan kebijakan pengendalian jumlah uang beredar yang tujuannya ialah untuk mencapai hasil atau sasaran akhir dari kebijakan moneter. Nah, selanjutnya, Bank Indonesia ini menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan dan instrumen yang akan dipergunakan. Adapun instrumen moneter yang dipergunakan untuk mempengaruhi sasaran operasional adalah pertama operasi pasar terbuka, yaitu dilakukan melalui lelang surat-surat berharga yang ditujukan untuk menambah atau mengurangi likuiditas di pasar uang. Nah, selanjutnya adalah fasilitas diskonto, merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada bank-bank dengan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya adalah giro wajib minimum, yaitu merupakan jumlah alat likuid minimum yang wajib dipelihara oleh Bank Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah imbauan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang digunakan agar semua bank-bank dapat mengikuti langkah kebijakan moneter yang diinginkan Bank Indonesia. Nah, dengan pengendalian uang primer sebagai sasaran operasional, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat dipengaruhi agar sejalan dengan sasaran akhir kebijakan moneter berupa kestabilan harga. Next slide. Selanjutnya, mekanisme pengendalian moneter. Nah, berdasarkan sasaran inflasi yang ditetapkan, serta proyeksi pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, suku bunga, dan variabel ekonomi makro lainnya, Bank Indonesia ini melalui penyusunan program moneter dapat memperkirakan permintaan uang yang sesuai dengan kebutuhan real perekonomian. Nah, dari perhitungan ini dapat diperkirakan pertumbuhan jumlah uang beredar, yaitu M1 dan M2, yang dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya, Bank Indonesia ini dapat memperkirakan posisi dan pertumbuhan uang primer sebagai sasaran operasional kebijakan moneter. Nah, sasaran operasional tersebut ditentukan baik secara tahunan, kuartalan, bulanan, maupun mingguan untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia. Next slide.
Selanjutnya, mekanisme pengendalian uang primer melalui operasi pasar terbuka. Nah, berdasarkan sasaran uang primer yang telah ditetapkan, Bank Indonesia ini melakukan operasi pasar terbuka sebagai instrumen utama dalam pengendalian moneter. Nah, operasi pasar terbuka ini sendiri dilakukan Bank Indonesia dengan 3 cara. Pertama, melalui lelang SBI. Nah, besarnya lelang SBI dimaksudkan untuk mencapai besarnya target uang primer yang ditetapkan. Untuk itu, tiap minggu Bank Indonesia ini akan memperkirakan perkembangan uang primer dan dengan membandingkan target yang ditetapkan, menentukan besarnya kelebihan likuiditas pasar uang yang harus diserap. Nah, hal ini dilakukan dengan menghitung berapa SBI yang jatuh tempo, berapa ekspansi atau kontraksi dari sisi fiskal dan mutasi cadangan devisa, serta bagaimana kondisi likuiditas di pasar uang. Dengan cara ini, Bank Indonesia ini dapat mencapai target uang primer yang telah ditetapkan, serta dapat mempengaruhi perkembangan suku bunga di pasar uang. Kemudian selanjutnya adalah melalui fasilitas Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini juga melakukan kegiatan secara langsung di pasar uang rupiah melalui fasilitas Bank Indonesia. Hal ini dilakukan secara harian, terutama apabila terjadi perkembangan di luar perhitungan yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target uang primer melalui lelang SBI. Nah, caranya antara lain dapat dilakukan dengan secara langsung menawarkan kepada bank-bank untuk menanamkan kelebihan likuiditasnya di Bank Indonesia atau dengan cara membeli kembali SBI secara repo di pasar uang antar bank. Selanjutnya adalah melalui sterilisasi atau intervensi valuta asing. Nah, pada saat-saat tertentu, Bank Indonesia ini juga melakukan intervensi di pasar valuta asing. Hal ini terutama dilakukan apabila pemerintah akan membiayai kegiatan suatu proyek dengan cara menggunakan dana valuta asingnya dan yang disimpan sebagai cadangan devisa di Bank Indonesia. Nah, langkah intervensi di pasar valuta asing ini dapat pula dilakukan Bank Indonesia pada waktu sedang terjadi gejolak nilai tukar rupiah di pasar valuta asing. Nah, meskipun pada saat yang bersamaan tidak terjadi ekspansi moneter dari sisi fiskal. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Dengan berakhirlah pula sesi pemaparan materi. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Untuk sesi kali ini dibatasi 3 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau belum paham mengenai materi yang dijelaskan, boleh dipersilakan untuk bertanya. Baik, langsung saja untuk Saudari Arum dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Arum Kusuma Siti Wulandari dari kelompok 7 izin bertanya. Di makalah kalian kan dijelaskan kalau di awal tahun 1970-an itu terjadi peningkatan kegiatan ekonomi nasional melalui peningkatan produksi minyak. Nah, penemuan ladang minyak di Indonesia itu memiliki konsekuensi yang positif dan negatif. Yang ingin saya tanyakan, konsekuensi positif dan negatif yang seperti apa yang terjadi pada tahun tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Arum. Jangan lupa untuk menuliskan kembali pertanyaannya di kolom chat agar memudahkan kelompok 5 untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Bagi teman-teman yang lain yang masih belum paham mengenai materi yang sudah disampaikan, boleh untuk bertanya.
Baiklah, kalau belum ada, izinkan kelompok kami untuk mencari jawaban Arum terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang lain, kalau masih ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk langsung menyebutkan pertanyaannya. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Arum. Dampak positif dan negatif dari peningkatan minyak. Jadi, dampak positifnya itu produksi minyak itu memberikan makanan yang cukup untuk pendapatan negara dan dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran keuangan dan pembangunan sehari-hari. Nah, untuk sisi negatifnya itu produksi minyak ini meningkatkan penerimaan devisa dari minyak dan pengeluaran pemerintah meningkatkan jumlah uang beredar. Nah, maka dari itu meningkatkan jumlah uang beredar menjadi ini dampak negatif dari produksi minyak tersebut. Untuk Saudari Arum, apakah jawabannya sudah jelas? Baiklah, sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, sekali lagi untuk teman-teman yang masih belum paham mengenai materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 5 atau masih ada yang ingin dipertanyakan, boleh nih langsung bertanya kepada kelompok 5. Mungkin kalau nggak ada lagi, Aulia bisa ditutup.
kita akan lanjutkan ke kelompok 6 ya. Nanti baru kita bahas, saya bahas nanti. Baik, baik Bu. Jadi jika tidak ada yang bertanya lagi, maka kami presentasi kali ini akan ditutup. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini mengenai materi kebijakan moneter pra dan pasca 1997 sampai 1998. Kesimpulannya, pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter mengalami evolusi sesuai dengan pasang surut perkembangan ekonomi dan iklim politik bangsa Indonesia. Nah, perkembangan ekonomi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan moneter, tidak hanya karena kebijakan moneter itu diarahkan untuk mempengaruhi berbagai variabel ekonomi makro, tetapi juga karena perkembangan ekonomi akan menentukan bagaimana reaksi Bank Indonesia merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneternya. Baik, saya tutup presentasi kelompok 5 pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.